Shalom pendidik Kristen, selamat datang di channel Guru Kristen. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mengapa kita harus mempertimbangkan, bahkan saya mengharuskan kita semua sebagai orang tua Kristen menyekolahkan anak-anak kita di sekolah Kristen. Karena pembahasan ini cukup panjang, jadi saya akan membaginya menjadi dua bagian. Bagian pertama, alasan-alasan umum mengapa orang tua Kristen tidak menyekolahkan anak mereka di sekolah Kristen, dan alasan-alasan mengapa mereka menyekolahkan anak mereka di sekolah Kristen. Bagian yang kedua, saya akan membahas tentang alasan yang lebih fondasional mengapa kita harus menyekolahkan anak kita di sekolah Kristen. Mari mengikuti pembahasan kali ini. Saya akan memaparkan mengapa sih alasan-alasan orang tua Kristen itu tidak menyekolahkan anak mereka di sekolah Kristen. Ya karena beberapa hal ini. Saya mengungkapkan 5 alasan. Alasan yang pertama karena sekolah Kristen mahal. Ya. Yang memang harus diakui, sekolah swasta itu berdiri dan bisa mencukupi gaji guru, administrasi, fasilitas itu karena memang pendapatan utamanya dari jumlah siswa yang masuk. Jadi dituntut memang tinggi biayanya untuk mencukupi hal tersebut. Karena biaya begitu tinggi ini, sehingga orang tua yang berpenghasilan menengah, bahkan menengah ke bawah, kesulitan untuk menyekolahkan anak di sekolah Kristen. Alasan yang kedua, karena anaknya tidak mau sekolah di sekolah Kristen. Mungkin udah bosan ya dari TK, SD, udah sekolah Kristen, pengen mencoba sekolah yang lain. Boleh aja. Atau mungkin alasan yang kayak anaknya nggak mau karena sekolah Kristennya jauh gitu ya. Atau teman-temannya tidak sekolah di sekolah Kristen, di sekolah lain, sehingga ngikut di sana. Alasan lainnya karena radikalisme. Mungkin beberapa orang tua khawatir ya, kalau anaknya sekolah di sekolah Kristen, nanti anaknya justru eksklusif, malah jadi intoleransi di tengah kehidupan berbangsa di Indonesia ini. Karena ketakutan ini orang tua tidak maulah, kan itu berbasis agama ya, nanti malah jadi anaknya kena dicuci otaknya jadi Kristen banget, jadi nggak bisa berrelasi dengan orang-orang lain, dengan agama lain gitu. Itu ketakutan yang ada. Alasan keempat, mungkin kualitas sekolah Kristen di kota tersebut rendah, bahkan kualitasnya jelek dibanding dengan sekolah lainnya. Ya orang tua mana yang mau menyekolahkan ke sekolah jelek, tidak unggulan di kotanya ya. Orang tua yang punya penghasilan tinggi tentu saja gengsi untuk menyekolahkan anaknya di sekolah yang jelek gitu. Kalau sekolah Kristennya di kota tersebut terjek, orang tuanya akan mempertimbangkan sepertinya di sekolah yang lebih baik lagi. Ada sekolah swasta atau sekolah negeri yang dirasa di sana unggulan di kota tersebut. Alasan kelima, kurangnya pemahaman sekolah Kristen untuk orang tua. Ya, saya rasa alasan kelima ini menjadi kesimpulan mengapa orang tua Kristen tidak menyekolahkan anaknya di sekolah Kristen. Ya karena mungkin orang tua tidak sadar dan tidak tahu pentingnya pendidikan Kristen di sekolah Kristen. Orang tua mungkin belum mendapat pengajaran dan pemahaman bahwa perlu sekali loh menyekolahkan anak itu di sekolah Kristen. Mengapa? Nah ini alasan nanti yang akan saya ungkapkan yang secara fondasional di video yang kedua. Tapi sebelum mengungkapkan di video yang kedua, saya bisa memaparkan alasan-alasan umum mengapa orang tua menyekolahkan di sekolah Kristen. Alasan-alasan ini yang menjadi faktor-faktor ya, mengapa mereka menyekolahkan di sekolah Kristen. Itu pertama karena sekolah Kristen itu pembentukan karakternya sangat baik, pembentukan karakter sesuai dengan firman Tuhan, karena memang sekolah Kristen kan salah satu penekanannya itu kedisiplinan yang tinggi dan akademis yang tinggi juga di sana. Sehingga sekolah itu memang fokusnya untuk pendidikan karakter. Dan orang tua dan masyarakat tahu bahwa sekolah Kristen itu sangat menjunjung tinggi namanya pembentukan karakter di sana. Alasan kedua, ya disiplin kerohanian yang tinggi untuk meningkatkan spiritualitas anak. Adanya kegiatan-kegiatan rohani, pembinaan rohani, ibadah-ibadah, retreat, itu sangat menolong siswa untuk meningkatkan kerohaniannya. Juga karena mungkin lingkungan sekolah yang baik juga mendukung anak itu tidak membuli, mendukung anak itu tidak berkata kotor ataupun pelecehan di sana minim terjadi di sekolah Kristen, minim terjadi.
Mungkin juga karena faktor guru-guru yang sangat baik. Guru baik, kualitasnya baik, mengajar dengan baik. Pembelajaran pun dipersiapkan dengan baik, dengan mengintegrasikan kebenaran Alkitab di sana. Mempersiapkan anak juga untuk masa depannya, tahu jelas kalau sekolah Kristen nanti jurusannya kemana, nanti jelas mempersiapkan anak siap untuk menghadapi masa depan. Juga tentu saja fasilitas yang memadai, yang sangat baik, sarana prasarana yang sangat baik karena sekolah swasta di sana. Dan mungkin alasan-alasan lain mengapa menyekolahkan anaknya sekolah Kristen. Saya bersyukur ada orang tua dan orang tua Kristen maupun non-Kristen itu menyekolahkan anaknya di sekolah Kristen karena sekolah Kristen di kota tersebut unggulan, berkualitas baik. Ada nilai dan ciri khas orang sekolah Kristen ya yang berkarakter. Saya bersyukur. Tetapi sebenarnya ada alasan yang jauh lebih fondasional yang harus kita ketahui bersama. Mengapa sih sekolah Kristen? Nah, ini akan saya bagikan di bagian kedua. Bagi pemirsa yang tertarik dengan video seperti ini, ingin tertarik di pendidikan Kristen, di sekolah Kristen, pendidikan Kristen di keluarga maupun di gereja, boleh mengikuti channel Guru Kristen ini dengan mendukungnya, subscribe, maupun membagikannya, dan mengikuti selalu. Oke, itu saja yang saya paparkan pada bagian yang pertama ini. Tuhan Yesus memberkati.